Pagi hari ini firman Tuhan yang mau saya bagikan juga tentang penginjilan, Bapak Ibu. Kita akan belajar bagaimana Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Sekali lagi, Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita akan baca secara bergantian ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ayat 1 saya, ayat yang kedua Bapak Ibu. Lalu ayat yang ke-10 kita bacakan secara bersama-sama. Yang sudah mengumpulkan katakan amin. Haleluya. Judul perikopnya semua adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan dosa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. dan dalam Kristus Yesus telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang orang yang memegahkan diri. 3, 2, 1. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya mengatakan ini ayat penginjilan yang komplit, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, semua di situ lengkap. Kita menghadapi orang-orang yang hari-hari ini, kalau Bapak Ibu baca di media sosial atau nonton YouTube, ada banyak perdebatan iman Kristen, ya, dari para apologet, ataupun dari mereka yang baru pindah dari agama Kristen, kemudian mereka berpindah ke agama lain dan mereka begitu giat menyerang iman Kristen hari-hari ini, ya, luar biasa. Berbagai cara mereka pakai untuk mereka menemukan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam Alkitab. Tapi ketika Bapak Ibu baca bagian ini, bagaimana Paulus merincikan secara detail bagaimana kita menjadi orang-orang yang percaya dan siapa kita sebenarnya. Judul renungan firman Tuhan yang saya berikan pagi hari ini adalah Karunia Keselamatan Allah. Efesus pasal yang pertama itu menggambarkan keadaan manusia. Boleh slide-nya ditunjukkan. Keadaan kita pada awalnya, bagaimana kita lahir ke dalam dunia ini. Ini adalah gambaran secara ilmiah bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan bayi yang baru lahir pun dikatakan bahwa kita lahir dalam keadaan berdosa. Apalagi orang Kupang, ya. Orang Kupang itu banyak yang masih hidup di dalam kuasa kegelapan. Orang tua saya juga seperti itu. Nenek moyang saya, kakek saya dulu tukang pacuan kuda di Babau, Bapak Ibu. Kalau di sini ada yang orang Waisau, mereka kalau pacuan kuda itu pakai obat, ya, taruhannya sawah, taruhannya sapi di kandang, Bapak Ibu. Dan itu mereka pakai kuasa gelap. Saya ingat adik mama saya itu dimandikan, ya, lalu dia menang.
ya, sawahnya banyak, tanahnya banyak, gitu. Lalu setelah menang, lupa dibayar si kuasa gelapnya. Akhirnya adiknya mama saya ini gilanya kerasukan roh kuda. Sampai saya umur kira-kira 8 tahun dan dia meninggal. Bapak Ibu tahu dia dirantai di dalam kandang, dimasukkan ke dalam kandang karena dia kerasukan roh gila, roh kuda tadi. Jadi begitu besarnya kuasa kegelapan yang mengikat terutama orang-orang upah. Kalau tidak ada pemutusan, tidak ada pelepasan, makanya saya gambarkan bahwa inilah keadaan kita. Yang pertama, gambaran yang pertama, kita mati di dalam dosa karena pelanggaran kita. Kita mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang telah mati. Ya, kita mati secara rohani. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, orang yang mati secara rohani, mereka tidak menghargai hal-hal yang rohani. 1 Korintus 2 ayat 14. Ya, 1 Korintus 2 ayat 14. Kalau ada yang menemukan boleh membacakan untuk kita. 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Bapak Ibu, hari-hari ini orang tidak menerima lagi hal-hal yang namanya hal-hal rohani. Mereka lebih tertarik kepada hal-hal duniawi, ya, cari uang, cari kekayaan, ya, cari ketenaran. Sekarang hari ini kalau geng Z, ya, kalau sering ketemu, pertanyaan yang utama yang keluar dari geng Z itu apa? Followers kamu berapa? Ya nggak sih? Ya, selalu itu pertanyaannya. Kamu followersnya berapa? Viewers kamu udah berapa sekarang? Wah, itu pertanyaan saya ketemukan kalau ketemu geng Z. Ya, saya juga lama, kira-kira 12 tahun jadi guru, jadi saya tahu perkembangan. Karena saya harus mengikuti juga perkembangan pergaulan geng Z sekarang. Ya, jadi mereka tidak lagi menyukai hal rohani. Mujizat apa sih? Berdoa, aduh, puasa, waduh. Ya, itu bukan zamannya lagi. Ya, persekutuan buat apa sih? Ya, sekarang teknologi sudah maju, bro. Buat apa lagi? Baca Alkitab, aduh, ngantuk. Ya, tulisan semua, nggak ada gambar-gambarnya. Buat apa? Mending lihat Instagram, ya nggak sih? Mending lihat Instastory orang gitu. Itu lebih menarik buat mereka. Ya, kalau diajak ke gereja, ayo ke gereja, asik. Ayo ke gereja, aduh capek, tadi malam habis pesta, gitu kan. Jadi buat mereka hal rohani itu buat apa sih? Tapi tahukah kita bahwa itu ciri-ciri orang yang mati secara rohani. Dan itu gambaran kita, gambaran manusia hari-hari ini. Yang kedua, tidak mengenal Allah dan hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Tidak ada lagi doa, tidak ada lagi saat teduh, tidak ada lagi baca firman. Lalu dari mana kita memahami Tuhan? Dari mana kita tahu rencana Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita tidak pernah saat teduh baca firman. Saya percaya bahwa jemaat home ini pasti rajin baca firman. Amin. Amin. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, jangan sampai kita perlahan-lahan jadi orang mati. Kita mati secara perlahan-lahan. Sekalipun kita makan, kita hidup, kita tertawa, tapi secara rohani kita sudah mati. Dan yang ketiga, aktif berbuat dosa karena tidak peduli kepada firman Tuhan dan hal rohani. Kalau sudah tidak ada roh di dalam hidup kita, Alkitab bahkan kita tidak tahu firman sama sekali, maka hidup kita adalah berbuat dosa, Bapak Ibu. Ya, saya lihat anak-anak muda yang istri saya, karena kami dari Bandung baru 2 tahun di sini, jadi begitu istri saya sampai Kupang, aduh, kadang-kadang 1 bulan tuh pesta 4 kali di samping rumah, Bapak Ibu. Ya, jadi habis dari sini pesta CD loh. So sistemnya 4 kali lebih gede dari ini, padahal pesta CD. Lalu nanti pesta ulang tahun di sebelah kanan besoknya, di belakang nanti besok ulang tahun. Jadi
Kadang-kadang kami nggak sempat tidur. Pernah kami mengungsi gara-gara pesta 1 minggu nggak berhenti gitu. Pesta pora itu, ya. Joget dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam sampai jam 7 pagi, kadang-kadang baru berhenti. Bahkan buat mereka dosa itu sudah jadi hal yang biasa. Ini bahaya sekali. Mari kita menyadari bahwa jangan sampai nature kita, alamiah kita adalah dosa. Sekalipun mungkin kita terlahir dalam keadaan berdosa, tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, kita percaya bahwa dosa-dosa sudah diampuni oleh Tuhan. Amin. Jadi gambaran alamiah yang pertama, kita telah mati di dalam pelanggaran-pelanggaran kita. Yang kedua, kita lihat gambaran yang kedua. Siapa kita sebenarnya? Boleh next. Diperbudak oleh dosa. Bapak Ibu jangan main-main dengan dosa. Dosa itu mengikat loh, ya. Dosa itu mencengkeram, dosa itu membelenggu kita. Ya. Saya sekolah teologi di Bandung kurang lebih 7 tahun, ya orang lain 4 tahun, saya 7 tahun, apa-apa. Biar puas gitu maksudnya ya. Telat lulusnya. Saya mengalami pelepasan di Bandung. Orang tua saya sinkretisme, bahkan kalau mau dibilang penyembah berhala juga. Padahal mereka tim doa ya. Mereka tim doa. Bapak saya itu tim doa. Jadi kalau datang berdoa, nanti suruh nanti kalau mau sembuh potong ayam warna merah ya. Nanti cabut di bulu, tusuk di kepala, nanti berdoa gitu. Jadi sinkretismenya kuat sekali. Jadi untuk mengalami pemulihan saya harus doa pelepasan. Ya, saya pertama kali bertobat saya pikir apa itu pelepasan? Oh gini. Ya, saya lihat orang didoakan meronta-ronta itu pelepasan, Bapak Ibu. Jadi jangan main-main dengan dosa. Dosa itu mencengkeram kita. Untuk lepas saja susah. Ya, pornografi atau orang yang hobi selingkuh mungkin. Itu habit loh, Bapak Ibu. Dan habit itu mengikat kita. Habit itu mencengkeram kita. Susah loh. Jangan Bapak Ibu anggap, oh saya berdoa, saya ke gereja, pasti saya bertobat. Belum tentu. Ya, mungkin kita di gereja kita duduk puji Tuhan, tapi pulang kita berbuat dosa lagi. Ya, kita sudah dibaptis, dimasuki, dicelup terus, tapi tetap masih berbuat dosa. Karena dosa tetap mencengkeram kita. Amin. Karena kita masih belum menerima Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau Dia sudah mencengkeram kita, kita akan mengikuti, menaati, bahkan berjalan menjadi gaya hidup kita untuk kita berbuat dosa. Ya, bohong itu kira-kira bisa sekali 2 kali nggak kan? Kadang-kadang orang berbohong menutupi kebohongan berikutnya. Nah itulah dosa itu mengikat. Gitu. Kalau kita nggak pelepasan, pasti akan terus ada dalam kehidupan kita. Jadi itu alamiah, Bapak Ibu. Itu gambaran alamiah manusia hari-hari ini. Yang ketiga, gambaran yang berikut, keadaan alamiah manusia. Next. Ada di bawah murka dan hukuman Allah. Kalau kita sudah berdosa, kita sudah jauh dari Allah, makanya bakalan kita pasti adalah orang-orang yang dimurkai. Kita adalah orang-orang yang dihukum. Kita adalah orang-orang yang hari ini berjalan, sementara berjalan menuju tempat penghukuman kekal itu. Bapak Ibu, kita lagi antri, ya, kita lagi antri sekarang. Kira-kira kapan giliran saya dipanggil untuk dihukum? Itu alamiah kita hari-hari ini, Bapak Ibu. Jadi bukan manusia yang ada di posisi netral, tidak. Ya, tadi saya bilang bahwa bahkan bayi yang baru lahir pun dalam keadaan berdosa. Kalau orang tuanya hidup di dalam dosa, gitu. Jadi raga kita, daging kita, habit dosa yang kita bawa. Kita mengatakan bahwa dosa itu menurun. Ya, habit kita yang ada di dalam diri kita, keinginan daging kita, itu selalu mengikat kita dan kita ada di dalam hukuman itu. Secara otomatis kita akan masuk dalam neraka, Bapak Ibu. Sama-sama kita merenungkan ketiga hal ini. Oh iya ya, kadang-kadang saya masih suka bohong gitu. Saya masih suka berbelit-belit, tidak langsung to the point kalau saya melakukan kesalahan.
Tapi dia ada konsul, saya mau mengaku saya banyak dosa Tuhan. Saya mau bertobat kepada Engkau. Nah, kalau ketemu orang, kalau Bapak Ibu mau menginjili orang, kira-kira ini gambarannya. Kalau kamu berdosa, hukumannya pasti neraka. Tidak main-main Bapak Ibu. Alkitab sudah menekankan dengan tegas bahwa kalau kita berdosa, kita pasti masuk neraka. Hanya pengampunan kita lah yang akan membawa, hanya pengampunan Tuhan lah yang akan membawa kita ke surga. Amin, Bapak Ibu. Yang berikut, kita lihat yang berikut. Next. Nah, kalau gambaran alamiah manusia sudah Bapak Ibu sampaikan, jadi ini kira-kira Bapak Ibu saya perlengkapi untuk Bapak Ibu menginjil, ya, mau kan? Halo, kita orang percaya dipanggil untuk menginjil. Tidak bukan pendeta saja yang di mimbar, bukan pelayan Tuhan saja, tapi semua kita dipanggil untuk memenangkan banyak orang. Amin. Jadi kalau kita sudah jelaskan keadaan manusia bahwa kita berdosa, kita sering berbuat dosa dan sebagainya. Yang kedua, ternyata Allah tidak tinggal diam, Bapak Ibu. Kejadian 3 ayat 8 dan 9, ketika Allah melihat Kain membunuh Habel, waduh, ternyata akibat dosa itu begitu besar sekali. Kok Tuhan membunuh Habel? Kok Kain membunuh Habel? Jadi efeknya daripada dosa itu begitu luar biasa. Makanya Tuhan mengambil tindakan. Apa yang dilakukan Allah? Yang pertama, kita lihat apa yang dilakukan oleh Allah. Ayat yang kedua, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Tetapi Allah menunjukkan bahwa Allah lah yang mengambil inisiatif pada waktu yang melihat kejadian itu, kejadian pasal yang ketiga ayat 8 dan 9 itu. Jadi Allah yang berinisiatif, Allah yang mengambil tindakan. Dulu waktu Allah mengusir Adam dan Hawa, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu gambarkan Allah mengusir Adam dan Hawa seperti seorang ayah mengusir anaknya. Jadi anaknya jahat, lalu bapaknya bilang, kamu pergi kamu. Tapi mungkin ngomongnya sambil nangis, ngomongnya sambil hatinya begitu patah. Aduh, saya harus mengusir anaknya. Jadi Bapak Ibu jangan menggambarkan Tuhan begitu kejam, dia mengusir seperti ayah kita hari-hari ini. Kalau anaknya nakal, dia pukul dan diusir. Lu pergi, tidak boleh pulang lagi. Tidak seperti itu gambaran Allah di dalam Alkitab yang Alkitab gambarkan. Tapi dia begitu, mungkin dia mengusir itu dengan penuh belas kasihan, dengan penuh rasa kasih. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Allah mengambil inisiatif untuk menyelamatkan manusia. Yang pertama, yang menunjukkan bahwa dialah Allah yang berinisiatif. Yang menghidupkan, ayat yang kelima, yang membangkitkan, menghidupkan dan membangkitkan. Kalau keadaan kita yang awalnya kita orang yang mati, lalu Allah bertindak dan dia menghidupkan dan membangkitkan kita. Lebih tepatnya diterjemahkan, ia mengangkat kita dan memindahkan kita. Ya, ini gambaran gereja, Bapak Ibu. Jadi gereja adalah orang-orang yang diambil, dipanggil dan dipindahkan dari gelap kepada terang. Bapak Ibu, kalau kita masih hidup dalam kegelapan, kita masih hidup dalam dosa, kita masih terikat, sesungguhnya kita masih hidup di dalam kegelapan. Kita belum dipindahkan, kita belum dihidupkan, kita belum dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Bapak Ibu, berat sih, memang berat. Untuk hidup dalam kekudusan itu berat. Ya, kadang-kadang ya sebagai laki-laki ya, ini kebanyakan anak-anak muda di sini. Tentu laki-laki itu kelemahannya di mata biasanya ya. Ya, laki-laki itu biarpun jauh sejauh apapun, tapi kalau menarik, waduh, di mata itu masih cium, ya, itu sudah bisa terelakkan lagi. Jadi kalau yang suami istri, kalau laki-laki seperti itu alamiah Bapak Ibu. Masa kita harus pakai kacamata kuda terus, itu kan nggak mungkin juga kan. Jadi laki-laki itu kalau barang enak pasti kelihatan gitu. Saya mungkin bilang, aduh, darah Yesus tolong. Saya mungkin, pasti dia akan lihat. Gitu. Ya. Kalau perempuan kelemahannya di mana? Kalau perempuan yang saya baca karena saya guru ya, biasanya di pendengaran. Ya.
Perempuan tuh kalau dengar yang puji-pujian, wih kamu cantik hari ini, waduh, dia pulang 2 hari bisa tidur, dia hanya ingin katakan kepada beta cantik. Tapi selama itu positif ya, jangan berbohong gitu maksudnya. Ya, jadi karena ketika kita masih hidup dalam kelemahan kita, masih mungkin kita jatuh di dalam dosa, masih mungkin kita berbuat sesuatu yang melanggar perintah Allah. Tapi kalau kita sudah hidup di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, maka kita orang-orang yang dihidupkan. Amin. Hidup di dalam Kristus tadi, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sudah tidak lagi menyukai hal-hal rohani. Yang masih aktif bacaan kitab, halo, boleh lambaikan tangannya? Enggak usah, enggak apa-apa. Nanti merasa terintimidasi lagi. Yang penting. Tapi saya yakin kalau orang percaya di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam terang, pasti dia rajin baca kitab. Amin. Pasti dia rajin saat teduh. Amin. Haleluya. Saya sombong sedikit sama orang dia. Jangan bilang misalnya sombong sedikit. Ya. Seberapa ya? Ini yang kelima bacaan kitab nih. Yang kelima kali nih. Ya. Baca terus, baca habis, baca lagi. Kadang-kadang bolong-bolong ke apa ketemu. Kalau ada waktu luang bisa 4 pasal saya kasih habis gitu. Ya. Kadang-kadang saya baca, kok saya bisa menemukan hal baru dalam kitab. Kayaknya ini besok baca, kok baru kayak Roh Kudus baru bukakan gitu. Oh, pengertiannya seperti ini. Amin. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita rajin menyelidiki Alkitab, kehidupan itu ada dalam hidup kita. Amin. Kekuatan itu, kebangkitan Tuhan itu membangkitkan kita juga. Ya, Yesus mati, dikuburkan, naik ke surga. Kita pun akan mengalami hal yang sama. Ya, kita hidup, kita lahir seperti Tuhan juga lahir. Kita menjadi besar. Suatu saat kita akan mati seperti Tuhan juga. Dan kita akan bangkit juga, dibangkitkan. Kita naik. Kita akan bertemu dengan Dia di awan-awan. Amin. Ya. Jadi jangan sampai kita percaya kalau orang mati ya sudah selesai. Ada agama lain yang mengajarkan itu. Kita mengajarkan bahwa kita akan mengalami apa yang dialami oleh Kristus, karena Dialah yang suruh. Amin. Dialah yang suruh, dan kita akan mengalami proses yang sama seperti yang Kristus alami. Yang berikut, yang kedua, tindakan apa yang dilakukan Allah? Ayat yang kelima dan ayat yang ke-8. Ia menyelamatkan. Arti keselamatan itu bukan sekedar pengampunan, Bapak Ibu. Ya, dosa kita diampuni, oke? Kita mengatakan bahwa semua dosa bisa diampuni, sebesar apapun itu dosanya. Tapi hanya satu dosa, yaitu menghujat Roh Kudus. Dalam artian, kalau kita tidak mau bertobat, kalau kita tidak mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis kita tempatnya di mana? Neraka. Tetapi keselamatan itu berbicara tentang Tuhan memeteraikan kita supaya kita menjadi warga kerajaan surga. Jadi selamat di sini bukan berarti orang yang mungkin lagi terjungkal di dalam jurang lalu diangkat, lalu dibawa ke daratan dan dia hidup. Bukan secara harafiah seperti itu, tapi berbicara tentang keselamatan. Kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan di surga. Amin. Kelak sangkakala dibunyikan, mereka yang masih hidup menerima tubuh kemuliaan yang baru, sama seperti Tuhan waktu menerima tubuh kemuliaan yang baru. Dan kita akan terangkat di awan-awan, bertemu dengan Dia dalam pesta kawin anak domba. Bapak Ibu, kita yang menginjil, kita yang memenangkan jiwa, mahkota dipakaikan kepada kita. Bapak Ibu rindu masuk surga, tapi jangan jadi warga biasa di surga, tapi jadi warga-warga yang luar biasa. Kita pakai mahkota, kita ikut memerintah bersama Tuhan. Ya, bahkan kita bilang mereka yang pakai mahkota, kita itu bisa tembus waktu, tembus ruang. Ya, tidak ada lagi dosa, karena Dia sudah membebaskan kita. Dia susah mau bertobat, kasih nggak biar tidak. Kewajiban kita untuk menyatakan kebenaran bagi Dia. Saya punya adik laki-laki, dia kerja di kapal luar negeri. Kadang-kadang masuk Indonesia 2 tahun sekali. Jadi begitu terakhir ketemu,
tato sepenuh badan dari batang leher. Ini bahasaku pakai sama apa, bukan kasar. Jadi tato dari batang leher sampai ujung jari kaki, tato semua. Saya bilang, aduh Tuhan, karmana sih. Ya, tapi karena terlanjur tuh, saya bilang, ingat, ya, kalau kau dosa bertobat, sekalipun beta pelayan Tuhan, tapi beta sudah bisa bawa lu ke surga. Lu sendiri yang menentukan lu masuk surga atau neraka. Siapapun dia, tadi orang tua kita, dia keluarga kita harus berani menyatakan kebenaran. Ya, jangan sampai untuk hidup sama-sama tiap hari, untuk lihat dia berbuat dosa, tapi kita tidak pernah tegur. Suatu saat dia mati, kita mengatakan bahwa dosanya ditanggungan kepada kita. Halo, dosa itu berbicara tentang diam saja dosa loh. Bapak Ibu, diam saja dosa loh. Ya, Bapak Ibu tahu di padang gurun mereka punya hukum. Barang siapa tahu mata air tapi tidak memberitahukan kepada orang lain, dia orang paling jahat. Barang siapa tahu kebenaran tapi dia tidak memberitahukan kepada orang lain, kita akan kena hukuman, Bapak Ibu. Ya, ingatkan saja, ingatkan. Ya, Kakak John berhenti minum suhu, ya, nanti sakit. Kita dua sama-sama ginjal sudah benar, gitu. Jadi kasih kurang alkohol suhu bahaya, ya Pak Dokter ya. Batu ginjal itu kalau alkohol tambah bahaya. Ya, kasih tahu kebenaran. Dia mau terima atau tidak terima, yang penting kebenaran sudah disampaikan. Dia mau bertobat atau tidak bertobat itu urusan Tuhan. Tuhanlah yang membuat orang bertobat, bukan manusia. Lu mau menginjil dia tumpang tangan, tumpang kaki, tumpang rotan pun, kalau Tuhan belum bekerja, kalau Roh Kudus belum bekerja, tidak akan bertobat. Tapi kalau kita sampaikan kebenaran dan dia merespon dengan baik, Roh Kudus bekerja, dia pasti bertobat. Amin. Haleluya. Jadi dia menyelamatkan kita. Siapa yang rindu masuk surga? Siapa yang rindu ada bersama-sama dengan Tuhan? Siapa yang rindu memuliakan Tuhan dalam hidupnya? Amin. Itulah tindakan Allah. Wah, luar biasa. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, karena begitu besar kasih Allah. Waduh. Masa Bapak Ibu sudah dengerin ayat, lalu Bapak Ibu bisa kasih tinggal Tuhan, kasih tinggal gereja, lalu pilih tempat lain menyembah Tuhan yang lain. Aduh, menyesal Bapak Ibu. Ya, jangan ikut-ikutan artis hari-hari ini yang sedikit-sedikit pindah agama, sedikit-sedikit kayaknya ini lebih cocok buat beta. Aduh, menyesal Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca ini ayat, dialah yang inisiatif mencari saya. Dialah yang berinisiatif untuk membebaskan saya dari belenggu. Bukan karena kebaikan saya. Next, ya, kalau Bapak Ibu lihat ya, yang berikut. Mengapa Allah melakukan itu? Yohanes 3 ayat 16 tadi. Karena begitu besar kasih-Nya dalam kehidupan kita. Karena rahmat-Nya, ayat yang keempat. Karena kasih-Nya, kasih karunia dan kebaikan-Nya. Tidak ada Tuhan yang seperti ini. Tidak ada orang lain yang mampu bertindak seperti ini. Kalau orang lain harus pasang pengeras suara besar-besar di atas untuk teriak-teriak tiap hari, Dia dekat dengan kita. Amin. Masuk kamarmu, cari tempat yang sunyi, tutup matamu dan panggil Dia. Halo, panggil Dia Bapa. Bapa itu berbicara tentang hubungan yang dekat. Mungkin kamu tidak punya bapa lagi di dunia ini. Mungkin bapa kamu tidak berfungsi lagi sebagai seorang bapa. Tapi kamu masih punya seorang bapa yang hatinya begitu besar, begitu lapang. Rahmatnya, anugerahnya dalam hidup kita. Kita begitu dekat dengan Dia. Kalau orang lain harus berbuat baik, kumpul poin, berbuat baik, harus bikin ini, bikin itu untuk dapat poin sebagai tiket ke surga, kita tidak butuh itu lagi. Amin. Kita cuma butuh buka hati, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gampang kan? Ya, tidak usah susah-susah. Saya pernah ke sebuah
apa ya namanya? Vihara. Di Bandung, kalau kita ke Lembang, nanti naik ke Lembang, Bapak Ibu berlibur ya, pernah berlibur ke Lembang, itu namanya vihara. Di situ saya sering bawa murid-murid saya untuk studi banding. Ada kadang-kadang ke Kelenteng, saya guru agama juga, jadi saya sering bawa mereka ke vihara. Nanti kita sampai ke vihara, di depan tempat ibadah mereka itu ada guci-guci kecil. Nanti Bapak Ibu sampai di depan pintu utama, Bapak Ibu ambil koin yang banyak, harus ambil karena jumlah koin itu menentukan masa depan kamu. Lalu mereka berjalan ke guci-guci itu, masukin sampai ke orang Indonesia main apa sih namanya? Seperti itu. Jadi kasih masuk terus. Koin terakhir yang kamu masukkan di guci, disitulah masa depan. Bayangkan semua. Ya. Mau nasib kita seperti itu, Bapak Ibu? Kita percaya bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan. Amin. Jadi waktu ketemu dengan mereka panggilnya pandita, ada yang perempuan, ada yang laki-laki, botak, lalu dia pakai jubah, duduk dan dia bilang, ayo tanya perbandingan iman Kristen dengan iman kami. Lagi duduk-duduk, tiba-tiba dia kasih keluar iPad dari dalam jubahnya. Oh, ternyata dia pakai iPad juga. Anak-anak kaget. Lalu ayo tanya, anak-anak tanya. Mereka tertarik untuk tanya perbandingan ya tentang agama Kristen dan agama mereka. Jadi mereka itu percaya bahwa ketika mereka mati, mereka akan jadi apa ditentukan dari kebaikan yang mereka lakukan hari-hari itu, masa hidup mereka. Jadi kalau kamu jahat, sejahat-jahatnya kamu hidup bakal jadi apa istilahnya? Kalau apa keras sakti itu apa namanya? Sungkokong itu, karena dulunya dia jahat, jadi dia mati dia jadi monster. Tapi kalau berbuat baiknya sedikit, kamu mati nanti kamu hidup lagi, reinkarnasinya bisa jadi pohon, jadi hewan dan sebagainya. Gitu. Siklus hidupnya begitu terus, sampai suatu saat kamu akan sampai kepada puncak kebaikan, kamu jadi dewa. Dan itu sangat tidak mungkin. Halo Bapak Ibu, kalau ke Bali ya, Bapak Ibu kadang-kadang gerak sedikit, ada sesembahannya mereka. Karena buat orang Bali, apapun yang bergerak itu harus disembah. Jadi kadang-kadang lihat, komentar listrik ada itu, komentar listrik bergerak begitu. Ya, jadi di mobil ada, di motor ada, karena mereka bilang siapa tahu ada dewanya, gitu. Karena dewanya banyak sekali. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan. Kita punya Bapa yang dekat dengan kita. Amin. Kita tidak perlu berteriak-teriak. Kita masuk kamar dan kita berdoa. Kita kasih tahu dia seperti Bapa dan anak. Bapa, saya butuh ini. Bapa, hari ini yang saya alami. Tolong aku. Itu luar biasanya rahmatnya, kasih dan karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Alasan yang kedua, mengapa Allah melakukan tindakan apa? Kenapa sampai dia mau melakukan itu? Next. Yang kedua, mengapa Allah mau melakukan itu? Boleh next. Untuk menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah. Kasih Allah itu besar. Kasih Allah itu melimpah, tidak terbatas. Jadi jangan sampai seperti anak yang hilang, beta berdosa terhadap bapak saya. Beta mungkin pulang lagi. Beta jauh, beta terputus hubungan. Beta malu kalau balik lagi. Tidak seperti itu kasih Bapa. Kasih Bapa itu kapan saja, di mana saja, dia bisa mengampuni kita. Dalam artian sangat banyak kesabarannya. Kalau kata manusia kan kesabaran terbatas ya. Kadang-kadang kata ngomong ibu, kata buah anak. Ya, anak saya udah mulai ketemu masa-masa secara dalam tanda kutip mulai nakal, mulai menyerukan orang lain, bukan nakal, tapi mulai menyerukan YouTube, TikTok dan sebagainya, dan dia mulai melakukan tindakan-tindakan yang saya pikir saya udah harus keras ini, ya. Saya itu orangnya disiplinnya keras juga, karena didikan orang tua saya juga didikan Belanda. Jadi buat orang Kupang tuh di ujung rotan ada Mas, itu yang belum pernah dengar. Ya itu didikan orang Kupang. Jadi semakin dipukul dia semakin jadi manusia. Ya, jadi saya harus mulai keras. Kadang-kadang saya didik dia
Saya kasih, kalau dia berbuat salah, saya kasih kesempatan 2 kali. Kalau yang ketiga, kalau nggak saya tegur, rotan sebelayang. Nah, gitu. Jadi kalau manusia ada kesabaran, tapi kalau Allah kesabarannya besar, rahmatnya melimpah, ya, karunia-Nya tidak terbatas dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kamu salah jalan, jangan takut untuk kembali. Kalau kamu berdosa, berbuat sesuatu yang salah, jangan takut untuk mengakui. Jangan simpan, jangan pendam. Dan akhirnya itu mencengkeram kehidupan kamu. Akuilah karena Dia Allah yang baik. Akuilah karena Dia Bapa yang sabar. Ya. Itu alasan mengapa Dia bertindak seperti itu. Karena kasih-Nya dalam kehidupan kita. Alasan yang berikut, mengapa Allah mau melakukan, ya, supaya kita berbuat baik. Nah, Bapak Ibu, ini nature-nya manusia. Kita sebenarnya tuh berbuat baik, ya nggak sih? Kita tuh sebenarnya pemaaf. Kita tuh sebenarnya penolong. Kita tuh sebenarnya suka memberi, pokoknya yang baik-baik lah. Tetapi karena dosa itu, tadi gambaran yang pertama ya, waktu Kain membunuh Habel, karena cengkeraman dosa itu, dan akhirnya membuat nature kita, alamiah kita itu berubah. Itu cenderung berbuat dosa. Yang seharusnya kita dipersiapkan Allah sebelumnya untuk berbuat baik, menolong orang. Tapi kenapa ya? Ya, kadang-kadang saya secara pribadi, saya juga manusia. Sedikit kesaksian ya ke Bapak. Jadi 2 atau 3 hari yang lalu istri saya pulang kerja. Lalu seperti biasa kalau dia pulang kerja, saya harus siap untuk duduk mendengarkan yang dia cerita. Ya, itu tugas kita pemilih nanti ya. Kalau ini sudah sah, nanti tugas kita mendengarkan juga. Jangan sampai kebalik, pemilih yang cerita, istri yang dengarkan. Jadi kita tugas laki-laki yang suami istri, kalau istri pulang capek, dia harus habiskan kata-kata yang dia ucapkan dulu ya, supaya capeknya terbayar. Jadi istri saya pertama-tama bilang, saya mau cerita tapi jangan marah ya, kamu jangan marah. Oh, ya apa ya, pokoknya jangan marah, janji jangan marah. Jadi istri saya mulai cerita, jadi di tempat kerja. Lalu waktu dia lagi sibuk, kemudian pas waktu luang dia buka HP dan ada WA masuk. WA ini mulai kasih tahu dia bahwa ayo ikut seperti vote gitu. Kalau kamu ikut vote ini, nanti kalau ada peringkat-peringkatnya, yang pertama kamu transfer 150.000. Nanti kalau kamu vote sebagainya, nanti peringkatnya naik, nanti 150 jadi 300 gitu. Lalu benar dikasih, ditransfer balik 300. Wah, jadi saya mulai tertarik lagi ya. Lalu berikutnya ini lagi ikut lagi dan naik, transfer 300 jadi 600. Oke. Lalu seperti itu dan naik terus. Lalu terakhir yang transfer berapa ya? 5 juta. Jadi karena semakin tertarik, istri saya mulai kasih kumpul uang, bahasa kumpulnya, dari beberapa rekening yang dia sudah kumpulkan selama ini dari tabungan, dia mulai kumpulkan dan jadilah 5 juta dan dia transfer. Ya, setelah transfer 5 juta, ternyata dia menyelesaikan levelnya dan harus transfer 10 jutaan lagi, baru balik lagi ke uang. Gak ada uang lagi, masa harus utang ke sana ke sini. Dan akhirnya beneran uang itu ya hilang sudah. Ya, dalam waktu kurang lebih hanya 1 jam. Saya waktu dengar, saya pikir pertama dia bilang 1 juta, ya udah 1 juta, ternyata 5 juta. Ya sudah, saya langsung tutup hati, saya Tuhan sabar, ya harus sabar. Gitu. Sekalipun saya harusnya marah, itu hak saya untuk marah dong. Wah, gitu. Tapi ya dia yang kerja, jadi dia yang dapat itu uang, ya sudah biasa. Tapi saya panggil, bilang, ya jangan sampai dia jadi tekanan batin. Dan saya panggil, yuk kami pegangan tangan bertiga di kamar dan kami berdoa. Tuhan, kalau memang ini yang harus terjadi, ya sudah, kami relakan. Ya, kami relakan. Kami tidak mau ini menjadi batu sandungan,
Kami tidak mau ini menjadi sesuatu yang akhirnya buat stres, buat kami tidak sejahtera, buat kami bahkan saling tengkar, saling marah dan sebagainya. Tapi let it go. Udah, biar sudah selesai. Ya sudah, saya percaya Tuhan pasti akan ganti. Amin. Jadi ayo Bapak Ibu, nature-nya kita adalah dipersiapkan untuk berbuat baik. Kita lihat kanan kiri kita, mungkin di rumah kita, teman kerja kita, siapapun kita, tugas kita untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka. Amin. Sekali lagi saya bilang, bukan tugas kita untuk mentobatkan mereka, tidak, itu tugas Tuhan. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran itu kepada mereka, sampai kepada telinga mereka. Biar Roh Kudus yang bekerja, biar Roh Kuduslah yang membuat mereka berubah. Ya, yang tadinya nature-nya berdosa, nature-nya terikat oleh belenggu dosa itu, mereka dilepaskan, mereka dibebaskan dari belenggu itu. Ayo, yuk, kita semua dipanggil. Tidak ada yang tidak terpanggil. Kita semua punya tugas. Kalau Bapak Ibu rindu bertemu dengan Tuhan dan mahkota itu dipakaikan di kepala kita, ada yang satu, mungkin ada yang dua, ada yang tiga, tapi kita menerima itu dari Tuhan. Amin. Kita bersama-sama memerintah menjadi orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk memenangkan jiwa. Surga itu besar, bahkan Allah berkehendak tidak ada seorang pun yang masuk neraka. Itu kehendak Tuhan. Kita tidak seperti ajaran agama lain, dikit-dikit azab, dia suka nonton, dikit-dikit murka Allah, dikit-dikit hukuman Allah. Wah, lu berdosa, lu pasti mati. Tidak, bukan tugas kita untuk menghakimi. Amin. Tugas kita untuk merenggut mereka dari kegelapan itu kepada terang, yaitu dengan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Saudara siap? Saudara siap? Yang siap angkat tangan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Tugas gereja adalah memperlengkapi kita. Ketika kita keluar dari ruangan ini, kita adalah orang-orang yang diutus. Alkitab berkata, dari yang terdekat dulu, mungkin saudara kita, orang tua kita, tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu harus yang menghakimi. Tapi mungkin ketika saudara menjumpai mereka yang ada masalah, saudara bisa minta, maukah saya berdoa untuk Anda? Atau mungkin kamu lihat teman kerja kamu lagi merenung, mungkin dia tidak semangat, kamu bisa tanya, apakah kamu punya masalah? Bolehkah saya berdoa untuk kamu? Tugas kita, amin. Ketika saudara keluar dari ruangan ini, Tuhan sedang mengutus engkau. Tuhan sudah memperlengkapi engkau dengan kekuatan Roh Kudus. Pergilah, jangkau mereka yang jauh. Pergilah, rebut mereka dari kuasa iblis itu dengan kebenaran firman.